Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Riau dengan tema kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Masih bersama dengan pakar pendidikan dari Universitas Riau, Dr. Afrianto Daud. Pak Anto, di segmen sebelumnya kita berbicara bagaimana kecerdasan buatan bisa membantu proses pengajaran. Tapi ada satu hal yang juga menjadi tugas utama guru ataupun dosen, yakni administrasi. Mukanya langsung berubah kayaknya. Ini ya Pak? Ya, salah satu beban. Salah satu beban ya. Anda melihat kecerdasan buatan ini dalam efisiensi administrasi di dunia pendidikan seperti apa, Pak? Ya, seharusnya dia potensial juga membantu mengurangi beban administrasi ya. Misalnya dari sisi manajemen file ya, kalau kita melakukan assessment ya atau ujian. Kalau yang secara konvensional kan ujian itu kita harus sudah nyiapkan berkas-berkas mulai dari soal ujiannya sampai kemudian memeriksa soal sampai kemudian memberi penilaian ya kepada siswa atau mahasiswa. Itu kan kalau secara manual konvensional itu kan makan waktu yang lama ya. Bahkan masih ingat nggak, mungkin kalau ada yang punya pengalaman mengajar itu pas dulu waktu manual itu kita memeriksa berkas-berkas siswa itu pakai lubang-lubang kan. Saya tahu itu Pak. Ya. Tapi AI kan bisa membantu itu sebenarnya sekarang ya. Kalau yang paling sederhana itu kan logikanya pakai Google Form yang pakai automatic answer itu kan. Kalau Google Form pakai jawaban otomatis kan nanti nilainya langsung keluar gitu. Jadi berapa banyak waktu tersimpan atau terselamatkan berkurang dengan menggunakan fasilitas menggunakan automatic answer dari Google Form. Dan saya yakin akan banyak AI juga yang bisa membantu proses itu gitu ya. Sehingga administrasi assessment atau pengajaran itu kemudian menjadi lebih simple gitu ya, lebih sederhana. Sehingga guru bisa lebih banyak waktu untuk yang lain gitu. Ya. Kalau saya membacanya penggunaan kecerdasan buatan ini Pak Anto masih tergantung eksplorasi individu dari dosen ataupun guru. Lantas apakah secara sistemik gitu ini sudah menjadi pendekatan yang diterima dan diterapkan secara masif? Nah, saya lihat itu masih baru awal-awal pembahasan ya. Saya belum membaca dan mendengar yang sistemik tadi itu. Nah, inilah harapan kita ke depan bagaimana seluruh stakeholder pendidikan kita, terutama para pemangku kepentingan ya. Di sini misalnya teman-teman yang diamanahkan mengelola pendidikan, apakah para pejabat di bidang pendidikan atau juga para pimpinan sekolah gitu ya. Memahami dan melihat bahwa ini ada fenomena baru, ada perkembangan baru, dan bagaimana kita secara sistemik melakukan adaptasi ya ke dalam teknologi AI ini. Ya, jadi tidak secara individual ya, personal. Akhirnya kan yang terjadi itu kalau ada guru atau dosen yang memang cukup kencang eksplorasinya, maka dia akan menemukan hal-hal yang baru. Tapi kalau ada yang belum, mereka tinggal bahkan mungkin skeptis gitu ya. Skeptis misalnya kayak tadi menolak ada ChatGPT dan sebagainya resisten gitu kan, resisten duluan gitu sebelum eksplorasi gitu. Nah, ini saya pikir PR kita ya, bagaimana secara sistemik, itu kata yang sangat bagus ya, mengadaptasi AI ini ke dalam sistem pendidikan kita. Sejauh ini saya lihat belum ada yang sangat sistemik seperti itu. Karena mungkin kita masih di tahap pengenalan, penerimaan, sampai ke tahap di sana. Eksplorasinya belum begitu mendalam dan secara masif barangkali ya. Lantas kemudian Pak Anto, bagaimana kita bisa tadi di segmen sebelumnya kita membahas soal apa yang boleh dan tidak boleh agar tetap di koridornya. Jadi gini, satu kata kuncinya dalam aspek etik itu adalah AI itu tidak menggantikan kita manusia, tapi dia alat bantu kita. Maka kitalah kemudian yang menjadi leader dari AI itu gitu ya. Jadi sama persis kalau misalnya kita bawa mobil gitu kan. Mobil itu kan membantu mempercepat kita sampai ke tujuan kan. Tapi agar kita selamat kan kita harus ngikuti rambu-rambu di jalan dan sebagainya gitu. Nah, di AI itu juga gitu. Itu poin pentingnya, bahwa kitalah leadernya, maka kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kerja kita ke AI. Maka semua pemfungsian AI itu harus under control kita sebagai manusianya gitu. Sehingga dia bisa digunakan sesuai dengan kepentingan kita dan juga aturan-aturan yang ada di sekitar kita.
Nah, kalau dalam dunia pendidikan yang tak boleh itu misalnya kan adalah dalam masa-masa tertentu di mana kita yang harus menjawab, bukan misalnya bertanya ke orang lain. Bertanya ke orang lain kan boleh dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan boleh kan. Misalnya kalau misalnya kita belajar sehari-hari untuk memahami sebuah materi, kalau kita nggak paham, kita tanya sama guru kan, atau kita tanya sama teman sekelas, ya kan? Kalau kita nggak paham. Nah sekarang untuk memahami materi itu tidak mesti ke guru dan teman, tapi kita tanya AI. Itu dibolehkan bertanya untuk memahami sebuah materi. Tapi kalau situasinya atau konteksnya adalah ujian, maka itu kan konteks di mana kita nggak boleh lagi bertanya ke siapa-siapa kan. Iya, betul. Nah ini yang harus kita ingat bahwa ini sudah suasana ujian gitu. Saya sudah nggak boleh lagi bertanya ke AI. Saya harus menjawab dengan kemampuan saya misalnya, gitu. Nah, termasuk juga saat bikin esai, artikel gitu ya. Kalau sekedar brainstorming, kita kan boleh bertanya. Misalnya kalau kita bikin tesis, bahkan ada pembimbing gitu kan. Ada pembimbing, kemudian ada teman-teman yang bisa kita tanya, brainstorming tentang topik apa nih yang sedang hit gitu ya di bidang kita. Nah, hal yang sama sebenarnya kita boleh juga bertanya kepada AI gitu ya. Tapi saat menulis artikel, ya kan, maka tentu kita tidak dibolehkan bertanya sepenuhnya ke dia dan kemudian kita ambil semuanya tanpa melakukan improvisasi, tanpa melakukan double cross check gitu ya. Double check dan sebagainya gitu. Nah, maka dalam menggunakan AI yang harus kita perhatikan itu adalah misalnya aspek tanggung jawab ya, bahwa yang kita tulis akhirnya itu yang bertanggung jawab kita. Maka kemudian kita harus melakukan verifikasi, harus melakukan double check, benar nggak apa yang disampaikan AI atau tidak. Kenapa? Karena ada masalah juga memang dengan AI ini, salah satunya dari hal akurasi. Karena namanya mesin itu belum tentu akurasinya 100%. Masih ingat nggak candaan-candaan di awal-awal ChatGPT muncul? Kan ada yang bertanya, what is 2 plus 2 gitu ya. Nah, kemudian dia jawab, it's 4 gitu ya, 4 gitu kan. Kemudian dicandain gitu ya, no, ya, it's 5 gitu ya. It should be 5, it should be 4 gitu ya. But my wife say 5 gitu. My wife is always right gitu kan. Oh ya, I might be wrong, your wife is right gitu kan. Itu canda-candaan. Tapi poin pentingnya sebenarnya adalah akurasi yang diberikan itu perlu double check. Nah, kita manusia gitu kan gitu. Nah, termasuk kalau kita nulis, yang paling penting kalau kita nulis itu kan nanti kita harus mencantumkan penulisnya siapa kan. Ya, authorship-nya. Maka nggak mungkin kita tulis Afrianto, kemudian co-author-nya ChatGPT, itu saat ini nggak dibolehkan gitu. Jadi tetap harus kita mengontrolnya dan kemudian kita bahasakan, kemudian improve, idenya mungkin sebagian bisa kita tanya, ya sebagaimana kita bertanya kepada manusia gitu kan, gitu. Nah, itu beberapa poin saya pikir dalam aspek etik itu. Nah, termasuk sekarang saya lihat di perkembangan AI itu seperti GPT itu ada satu fitur kita di sana copy bagian referennya. Artinya kalau memang ada ide yang kita dapatkan dari AI, kita masukkan ke tulisan kita, itu di cite. Ya, artinya itu sekarang sudah ada fitur melakukan citasi. Jadi kita secara jujur mengatakan kepada pembaca bahwa ide ini saya temukan melalui ChatGPT. Bagian yang itunya, tentu tidak keseluruhan, dan itu kemudian kita kutip sebagaimana kita menemukan ide pada tulisan seseorang, kemudian juga namanya kita kutip gitu. Citasi ChatGPT itu terbuka untuk institusi pendidikan mengakui hal tersebut. Nah, ini kan perkembangan ya, perkembangan. Nah, saya belum juga melihat apakah semua institusi pendidikan sudah mengatur bagian ini, tapi saya yakin ke depan itu akan ada pengaturan-pengaturan sampai sedetail itu. Ya, sampai sedetail itu. Itu dia, kita masih dalam tahap berkenalan, mengeksplorasi, tapi mungkin dengan hal-hal yang dianggap tadi belum jelas koridornya dan lain-lain, sehingga muncullah sikap-sikap resisten. Secara umum, Anda melihatnya hambatan institusi pendidikan kita dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan itu apa saja, Pak Anto? Ya, pertama itu tadi seberapa jauh pihak-pihak yang ada di lembaga pendidikan kita tuh memahami esensi AI ini. Saya khawatirnya jangan sampai kawan-kawan yang menolak dan resisten itu belum benar-benar tahu bahwa sebenarnya AI ini adalah alat itu tadi potensial untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan kita termasuk pendidikan kita. Jadi hambatan pertama menurut saya itu adalah hambatan dari sisi sikap ya, attitude dari para pemangku kebijakan.
Nah, kemudian juga hambatan kedua tentu infrastruktur kita ya. Karena AI ini hanya bisa dieksplorasi pemanfaatannya kalau pihak-pihak yang ada di dunia pendidikan itu juga tersambung ke teknologi digital. Karena AI pasti berbasis digital kan. Oh iya. Jadi kalau infrastruktur digital kita masih lemah, maka bagaimana mungkin kita bisa mengintegrasikan AI ke proses pendidikan kita gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hambatan berikutnya tentu nanti dari aspek pengembangan ya. Kita butuh anggaran yang cukup juga, karena menurut saya AI ini kan akan terus-menerus berkembang, dan untuk berkembang itu mungkin butuh riset ya, penelitian-penelitian lebih mendalam ya di dunia pendidikan, bagaimana akhirnya memang AI ini menjadi sesuatu yang tadi kata kunci yang disebut oleh Mbak Michiko untuk katalisator ya, yang kemudian mempercepat juga efektivitas pendidikan kita gitu. Oke. Ya. Ada sejumlah tantangan, tapi kita harus bisa menerima dan siap. Saya tadi terpikir, menurut Pak Anto, seberapa urgen kecerdasan buatan ataupun literasi digital ini menjadi terintegrasi dengan kurikulum kita, sehingga memang diajarkan apa yang boleh dan tidak boleh dan secara bijak menggunakannya? Saya pikir sudah urgen ya, artinya sudah mendesak karena barangnya sudah ada gitu. Bahkan saya lihat itu kalau di kampus sangat mungkin mahasiswa itu sudah banyak yang menggunakan. Nah, saya khawatir mungkin sebagian dosen nggak aware. Nah, sehingga dosen dengan cara-cara konvensional masih bikin tugas, misalnya suruh bikin makalah ke mahasiswa, kemudian masih dicek juga secara manual, dan makalahnya bagus, akhirnya dikasih nilai tinggi. Padahal bisa aja makalah itu kemudian dibikin berbasis AI. Nah, ini kan praktek yang nggak baik ya sebenarnya kan. Ya jangan sampai istilahnya itu dosen itu dikerjain lah sama mahasiswa, karena mahasiswa sendiri sudah familiar dengan perkembangan-perkembangan ini gitu. Jadi kalau seberapa urgen sudah waktunya ini seluruh pihak untuk memikirkan ini secara serius, termasuk mengintegrasikan ke dalam proses pendidikan, termasuk membuat batas-batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, gitu. Nah, itu penting tidak Pak untuk dipecah mungkin menjadi mata pelajaran ataupun mata kuliah tersendiri? Kalau saya sekarang kan ada mengajar mata kuliah literasi digital juga ya. Kemudian juga saya juga mengajar mata kuliah manajemen teknologi pendidikan. Saya masukkan ke dalam salah satu topik pembahasan di mata kuliah saya. Karena menurut saya ini sesuatu hal yang baru yang sudah harus dibahas ya di dalam kelas. Gitu. Oke. Jadi bisa diintegrasikan dengan mata kuliah ataupun mata pembelajaran yang sudah ada, atau mungkin kedepannya literasi digital jadi mata kuliah umum wajib untuk seluruh jurusan. Ya, kalau di kampus kita malah sudah wajib. Oh, oke. Jadi sudah 3 tahun ini itu mata kuliah wajib, salah satu mata kuliah wajib di universitas kita di Riau, Unri maksudnya. Sesuatu yang dulu mungkin nggak ada di waktu Mama Ciko S1 kali ya. Ya. Ketahuan deh dari mana kampusnya. Sehingga itu karena berbasis kesadaran bahwa ini dunia sedang berkembang, termasuk teknologi digital, maka mahasiswa kita sudah harus juga diperkenalkan dengan perkembangan ini secara sistematis melalui kurikulum. Nah, mata kuliah literasi digital sudah ada. Nah, cuma sekarang poin AI-nya itu perlu dimasukkan. Menjadi salah satu konten, salah satu topik. Terakhir, Pak Anto, apa yang ingin Anda sampaikan untuk mungkin para pendidik, pengajar yang masih resisten terhadap teknologi kecerdasan buatan? Silakan, Pak Anto. Baik, ya seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya teknologi apapun bentuknya adalah pada akhirnya dia netral, sangat tergantung kepada kita mau menggunakannya untuk hal yang positif atau negatif. Nah, terkait AI ini, teman-teman guru dan dosen, saya pribadi ingin mengatakan bahwa potensi positif dari AI ini sangat banyak sekali dalam hal membantu sebagian tugas-tugas kita sebagai dosen atau guru. Maka saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengeksplorasi AI ini, ya, kemudian kita punya sikap positif bahwa AI adalah benda atau teknologi yang bisa membantu kita mencapai efektivitas pembelajaran kita baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi be positive thinking ya dengan AI, sehingga kemudian dia bisa menjadi teman kita, bukan musuh kita. Menjadi teman kita, bukan musuh kita. Dr. Afrianto Daud, pakar pendidikan dari Universitas Riau. Terima kasih Pak Anto untuk kebersamaannya. Terima kasih semua. Terima kasih untuk pemirsa Kompas TV Riau yang sudah menyaksikan tayangan Sapa Riau episode hari ini. Kami akan kembali dengan episode menarik lainnya bersama narasumber inspiratif lainnya. Saya Michiko Frisdeo dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya.